Shalom, senang bisa menyapa saudara-saudari sekalian pada ibadah online minggu ini. Ibadah ini dapat Anda saksikan setiap saat di YouTube GBI Putra Official. Doa malam diadakan pada hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam di Instagram @sukirno_tarjadi. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa berikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami tertuju padamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita semua bersatu hati dalam pujian dan penyembahan, dan kita juga ikut untuk menyanyi dan memuji nama Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu bapak sekalian, shalom. Selamat jumpa kembali dan saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amen. Ibu bapak sehat-sehat di rumah, amin. Dan minggu ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Minggu yang lalu kita baru merayakan hari Pentakosta. Mari saat ini kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Di saat Roh Kudus tercurah, Dia katakan, pergilah engkau, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Kita naikkan pujian ini bersama. Tiuplah sangkakala. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama
menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik ibu bapak sekalian, saat ini sebelum kita diberkati dengan firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Di depan layar ibu bapak sekalian ada nomor rekening dan juga ibu bapak bisa scan QR dari GBI Putra. Mari kita berdoa sebelum kita memberkati pekerjaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau sampai saat ini kami ada dengan tidak kurang suatu apapun, itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum Engkau berkati kami dengan firman-Mu, kami akan memberikan persembahan. Biar kami beri dengan penuh sukacita hati kami kepadamu. Berkati ibu bapak yang ada di rumah, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka. Engkau jaga dan lindungi mereka. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ibu bapak berikan persembahan, mari naikkan pujian ini bersama. Kita tidak akan dapat jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Haleluya. Biar Roh Kudus memegang kita kemanapun kita berada. Dia menuntun dan membimbing kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku
Yesus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada nama yang seperti Engkau, yang kudus, yang suci. Sebab hanya Tuhan kami, Yesus Kristus, yang layak terima pujian, yang kudus. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhi kami, karena kami rindu Kau berbicara bagi kami, menuntun tiap langkah hidup kami melalui firman-Mu. Terima kasih Yesus. Buka hati, Amin. untuk jamahan-Mu. Haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
Saudara-saudari sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita. Untuk minggu ini, kita terbatas oleh ruang, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan menembus batas, kuasa Tuhan itu sanggup dinyatakan melalui ibadah kita, bahkan menjamah saudara-saudara sekalian di rumah masing-masing. Karena itu mari kita saat ini siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang ikut ibadah ini merindukan sesuatu yang kekal abadi dinyatakan dalam hidup kami, yaitu firman-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami undang Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, sehingga ada kuasa yang bekerja mengalir dari ibadah ini. Hamba-Mu ya Tuhan dimampukan menyampaikan kata-kata yang bersumber berasal daripada pewahyuan Roh Kudus saja, dan Roh Kudus menjamah setiap kami, sehingga kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan firman Tuhan jatuh ke tanah hati yang subur. Dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami siap terima berkat besar dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Hidup, Raja yang kekal. Amin, amin, haleluya. Kalau saudara adalah manusia normal, saudara akan menghindari masalah dalam hidup ini. Saudara akan memimpikan suatu kehidupan yang lepas dari masalah, nggak banyak dramanya, nggak banyak air matanya, suatu kehidupan yang tidak terlalu banyak gelombangnya lah ya. Itu saya rasa adalah keinginan daripada semua kita. Akankah ini terjadi? Jawabannya adalah mutlak iya. Kita akan terima suatu kehidupan yang betul-betul tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, suatu kehidupan yang betul-betul kita dambakan selama ini. Tapi itu tidak akan terjadi sekarang ini nih. Hanya akan terjadi ketika kita sampai di sorga ya. Coba kita baca ya ayatnya ya, kita akan lihat. Di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-4. Saya coba bacakan buat kita ya. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Saudara sekalian, itu yang kita inginkan dalam hidup ini kan. Kita mencari suatu kehidupan yang tidak ada duka cita, nggak ada air mata. Kita mau semua yang seperti itu, ya. Tapi itu nanti. Nah, sementara menantikan waktu sampai di titik itu hidup berikut, maka sekarang saudara sekalian kita menjalani suatu kehidupan yang selalu ada dramanya nih. Selalu ada krisisnya, ada pandeminya, ada pergumulannya. Kenapa bisa demikian? Karena kita ini diam di satu dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ini bukan dunia yang ideal, yang seharusnya. Ini adalah dunia yang sudah rusak. Sekalipun dunia ini sudah rusak, tetaplah ini adalah sesuatu ciptaan Tuhan. Dan hidup ini pemberian Tuhan yang berharga untuk kita jalani. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita ini, termasuk peristiwa-peristiwa yang tidak enak, itu seringkali Tuhan pakai untuk menyatakan rencananya dan kehendaknya atas hidup kita sekalian. Nah, saya ajak kita pada hari ini untuk boleh belajar dari satu peristiwa yang dialami oleh Raja Babilonia yang bernama Nebukadnezar. Ceritanya dicatat di kitab Daniel pasal yang ke-4. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dari Daniel pasal yang ke-4. Mari kita baca. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Maksudnya adalah bukan seluruh bumi, tapi yang ada di wilayah kekuasaannya, memang luasnya bukan main. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 2. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Kesaksian pribadi. Ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun.
pasal 4 kitab Daniel itu diawali dengan sesuatu yang tidak biasa. Yang beda dengan pasal 1, 2, dan 3. Pasal 1, 2, dan 3 adalah laporan atas apa yang dialami oleh beberapa orang, Daniel dan teman-temannya dalam interaksi mereka dengan Raja Nebukadnezar juga nih. Ya, itu laporan. Tetapi pasal 4 jelas sekali bukan laporan apa yang terjadi, tapi adalah kesaksian pribadi dari satu orang yang mengalami yang namanya kuasa, mujizat, dan keajaiban Tuhan. Itu dia nyatakan tadi kita baca. Kata-kata ini katanya ya. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Ayat 2 tadi itu, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Itu ketika kita periksa terjemahan lain itu dinyatakan begini, I thought it good to declare. Terjemahnya adalah begini, sudah sepatutnya aku menceritakan, aku menyatakan. Ya. Jadi maksud saya ini adalah pasal 4 ini adalah suatu kesaksian dari orang yang bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dan patut kita perhatikan karena yang bersyukur ini adalah seorang raja yang pada zamannya adalah raja yang paling terkuat di seluruh dunia. Jadi ini adalah suatu bacaan yang boleh jadi berkat bagi orang yang lagi susah dan yang lagi tertekan. Kenapa demikian? Karena dari pasal 1 sampai pasal 3, posisi Nebukadnezar itu selalu di atas. Apapun yang dia kerjakan selalu berhasil. Kerajaannya paling luas di seluruh dunia. Perang di mana-mana nggak pernah kalah, menang terus. Jadi cerita hidupnya sampai sejauh ini adalah cerita sukses. Di pasal 4 dia terpuruk, seterpuruk-terpuruknya. Di pasal 4 dia hadapi krisis paling besar dalam hidupnya. Seperti apa krisisnya? Coba kita, kalau kita lihat, dia kehilangan. Hilang apa? Kehilangan jabatan. Dia kehilangan istana, kehilangan keluarga, kehilangan reputasi, dan akhirnya kehilangan terakhir, kehilangan kewarasan. Dia jadi orang gila. Saudara sekalian, di luar kematian, apa yang paling parah sih yang bisa seseorang alami dalam hidupnya? Menurut saya jadi gila. Orang gila kita apakan? Orang gila kita singkirkan dari kehidupan kita. Kita taruh di rumah sakit jiwa, kita taruh dipasung di satu tempat supaya jangan kumpul sama kita. Jadi orang gila itu menurut saya adalah yang paling rendah nih. Dan sekarang ini raja terkuat di dunia ini, dari kerajaan terbesar di dunia, sekarang ini dijatuhkan sedemikian rupa, seterpuruk-terpuruknya paling rendah. Dia bukan lagi dianggap sama dengan binatang, tapi diperlakukan, dia bukan, jadi dianggap sama dengan binatang dan diperlakukan sama persis dengan binatang. Dia dirantai dan dibiarkan di padang rumput. Dan dibiarkan makan rumput di situ. Seterpuruk-terpuruknya. Tetapi justru dalam keadaan paling terpuruklah dia terima berkat sebesar-besarnya. Saat dia kehilangan segala-galanya, dia justru menerima berkat-berkat terbesar dalam hidupnya. Termasuk keselamatan dan pengenalan kepada Allah yang hidup. Charles Colson adalah penasihat hukum dari Presiden Amerika Serikat Richard Nixon. Colson ini akhirnya masuk penjara karena kasus Watergate. Saudara yang kurang tahu kasus Watergate, di Google saja ya. Dari seorang yang tiap hari masuk istana, White House. Seseorang yang setiap hari itu ketemu dan bicara dengan Presiden Amerika Serikat. Orang paling kuat sedunia. Ditakuti orang, disegani orang, sekarang masuk penjara.
Tapi di dalam penjaralah dia dapat berkat yang terbesar. Dia ketemu dengan Yesus yang mengubahkan hidupnya. Dan tidak hanya mengubahkan hidupnya, tapi memakai dia jadi berkat. Dia ketika keluar dari penjara, bebas, memutuskan untuk kembali ke penjara. Bukan sebagai napi, tapi sebagai seseorang yang membawa harapan bagi para napi yang ada di dalam sana. Prison Fellowship yang dia dirikan itu tersebar di ratusan negara di dunia, termasuk Indonesia. Charles Colson keliling dunia mengunjungi penjara-penjara di mana-mana, berikan pengharapan, berikan kekuatan kepada para napi. Ini orang luar biasa dipakai Tuhan, tapi dengarkan kata-katanya, bagaimana Tuhan bawa dia keliling dunia, ratusan negara, di berbagai ribuan penjara, melihat Tuhan pakai dia mengubahkan banyak orang. Ini catatan daripada Charles Colson. Dia berkata demikian, paradoks terbesar dalam hidup saya adalah bahwa setiap kali saya melangkah masuk ke satu penjara dan melihat wajah-wajah pria dan wanita yang diubahkan oleh kuasa dari Tuhan yang hidup, saya sadar bahwa hal yang Tuhan pilih untuk pakai dalam hidup saya bukanlah keberhasilan, pencapaian, gelar, penghargaan, kehormatan, atau kasus-kasus yang saya menangkan di Mahkamah Agung. Bukan itu yang Tuhan pakai dalam hidup saya. Apa yang Tuhan pakai untuk menjamah ribuan orang adalah bahwa saya adalah seorang penjahat dan pernah masuk penjara. Itulah kekalahan saya yang terbesar. Satu-satunya hal dalam hidup saya di mana saya gagal. Dan justru itu yang Tuhan pakai. Saudara terkasih, Daniel pasal 4 adalah pasal pengharapan bagi orang yang dalam keadaan terpuruk, bagi orang yang dalam keadaan terhempas, bagi orang yang merasa bahwa harapan sudah tidak ada lagi. Pengalaman buruk yang dihadapi seseorang seringkali justru Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Tapi pada hari ini saya mengajak saudara melihat bagaimana pelajaran terbesar tentang yang namanya karakter dan kepemimpinan dari Nebukadnezar ini. Nebukadnezar bermimpi di pasal 4. Dia mimpi melihat satu pohon besar katanya yang tingginya sampai ke langit dan terlihat dari seluruh bumi. Kemudian katanya buahnya itu banyak sekali, jadi binatang berkumpul di bawah pohon, burung-burung bersarang di pohon tersebut, hidup dari pohon itu. Lalu mendadak datang satu malaikat dari sorga yang menyuruh supaya pohonnya itu ditebang. Dahannya dipotong, daunnya digugurkan, buahnya dibuang. Akhirnya hanya sisa tunggul saja, binatang semua yang semula makan dari situ kabur sekarang semuanya. Nah, batang pohon disisakan, kemudian diikat dengan rantai besi dan tembaga, ya, dibiarkan di padang rumput. Nah, rupanya ini mimpinya ini adalah pohonnya itu manusia, karena katanya hatinya diganti dari hati manusia ke hati binatang. 7 tahun orang tersebut dirantai dan hidup di padang rumput seperti binatang. Nah, sekali ini Nebukadnezar itu tidak kasar seperti pasal 2. Di pasal 2 dia mimpi dan dia ancam orang. Kasih tahu kalau enggak saya bunuh. Di sini dia sudah enggak main ancam ya. Udah berubah soalnya. Dan Daniel kembali menjadi bintang dalam kisah ini karena Daniel itu berhasil menerjemahkan mimpi tersebut. Dan dia mengatakan bahwa pohon tinggi itu adalah Anda sendiri baginda. Luar biasa tingginya naik, kemudian direndahkan sampai sama seperti binatang. Ya. Nah, sekarang saudara sekalian pelajaran dari kisah ini. Coba kita lihat ya. Yang pertama, kerendahan hati adalah fondasi kepemimpinan. Pelajaran utama menurut saya dari kisah ini adalah tentang kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin yang punya kuasa mutlak seperti Nebukadnezar ini harus belajar satu hal yang mendasar tentang karakter seorang pemimpin.
Nah, ketika kita bicara tentang yang namanya pemimpin, kita nggak bicara tentang yang namanya presidir, CEO lah, kita nggak bicara soal manajer, team leader. Semua kita adalah pemimpin. Saudara adalah pemimpin, saya adalah pemimpin. Ya, paling tidak, saudara memimpin di rumah, kepala rumah tangga. Bahkan ibu rumah tangga pun pemimpin, yaitu apa? Memimpin anak-anak. Oh, kalau ada yang bilang gini, tapi Pak, saya nggak punya anak ini. Gimana jadi pemimpin? Anda tetap pemimpin, yaitu memimpin diri sendiri. Ya. Nah, kalau saudara ingin memimpin dengan baik, di kantor, di rumah, di gereja, dimanapun juga, ada satu karakter yang diperlukan, yang menonjol di atas yang lainnya, itu namanya kerendahan hati. Fondasi mendasar dari karakter seorang pemimpin adalah kerendahan hati. Jadi bahaya terbesar untuk seorang pemimpin bukanlah masalah atau hambatan atau tantangan yang muncul dalam pekerjaannya atau pelayanannya, bukan. Masalah terbesar justru muncul ketika dia sudah sampai di atas. Seperti Nebukadnezar. Bahaya itu namanya kesombongan. Dan untuk menjadi sombong itu mudah sekali. Tidak berbuat apa-apa bisa sombong. Apalagi kalau ada pencapaian. Tidak hasil apa-apa bisa sombong. Nggak punya apa-apa juga bisa sombong. Beberapa tahun yang lalu ada pemilihan Perdana Menteri ya di Australia. Pemimpin partai oposisi Australia namanya Bill Shorten itu yakin sekali dia menang pemilu. Yakin seyakin-yakinnya. Jadi sebelum suara selesai dihitung, belum tahu siapa menang, siapa yang kalah. Bill Shorten lakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia tulis surat kepada Perdana Menteri yang sedang berkuasa saat itu, Scott Morrison, dan menuntut Scott Morrison supaya mengupayakan alih kekuasaan kepada dia dengan cara yang mulus, secepat-cepatnya. Apakah Bill Shorten sudah menang pemilu? Belum. Tapi dalam kesombongannya, dia yakin sekali, ya. Berani-beraninya nulis surat minta peralihan kekuasaan. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ternyata dia kalah. Malunya bukan main. Jadi belum jadi Perdana Menteri saja nih, itu sudah jadi sombong. Ya. Nah, saudara sekalian, ada sesuatu yang ditemukan oleh seorang periset. Dan orang ini, Jonah Lehrer ini, menulis di Wall Street Journal. Dia bilang begini, ada yang namanya power trap, jebakan kekuasaan. Dia mengatakan bahwa biasanya orang kalau belum sampai ke atas, selalu orangnya itu nice guy. Selalu orangnya itu baik, orang ya, pokoknya baik sekali orangnya. Tapi anehnya, sampai di atas, setelah dia sudah berhasil, mendadak dia jadi not nice guy. Jadi nasty guy. Dia menjadi seorang yang seorang yang kejem. Ya. Jadi tindakannya itu kayak katanya istilahnya itu seperti orang yang alami kerusakan otak. Ya. Gara-gara ada bagian yang nggak beres. Nah jadi ini yang perlu kita perhatikan karena kata Lehrer ini, bahkan orang yang paling baik sekalipun bisa rusak gara-gara dapat kedudukan. Saudara sekalian, ada keindahan dalam kerendahan hati. Beauty in humility. Ada daya tarik yang luar biasa dalam kerendahan hati yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Nah, ini bisa terlihat ketika kita lihat orang-orang hebat. Pertanyaan saya adalah begini. Saudara merasa lebih dekat, lebih senang sama orang mana? Orang sombong atau orang rendah hati? Dan jawabannya simpel sekali. Semua kita akan rasa lebih connect, lebih suka dengan yang rendah hati, bukan dengan yang sombong.
Ya. Malah sering-sering lihat orang sombong dalam hati kita ini, ya bukan doa atau apa namanya. Kadang-kadang orang kita berharap supaya dia ngerasain sesuatu yang nggak enak gitu kan demikian. Seringkali tanpa sadar kita demikian. Ya. Suatu hari Presiden Donald Trump itu diinterview. Ya. Waktu itu belum jadi presiden ya, baru mau jadi calon presiden waktu itu. Leslie Stoll itu yang mewawancarai dia, berkata demikian. Anda selama ini terkenal bukan orang yang rendah hati. Donald Trump menjawab, menurut saya orangnya itu sebenarnya sangat rendah hati. Saya ini lebih rendah hati daripada yang Anda tahu. Wow. Nah, saudara sekalian, orang mengaku dia rendah hati. Rendah hati itu begini, saudara sekalian. Pada saat Anda merasa Anda rendah hati, Anda sudah kehilangan kerendahan hati. Itu problemnya. Kadang kita merasa pemimpin harus tegas, tega, sombong, serba tahu, serba bisa, serba benar. Kita suka menyamakan ketegasan dengan kesombongan. Dikiranya sama. Padahal itu dua hal yang berbeda. Orang bisa tegas tanpa sombong. Ya. Kerendahan hati sering dianggap sebagai suatu bentuk kelemahan. Ya. Itu problem kita. Ya. Kita anggap orang yang rendah hati itu gampang disetel, orangnya itu lembek, serba tidak pasti. Ya. Itu bukan kerendahan hati. Itu mitos tentang kerendahan hati. Kerendahan hati juga bisa tegas, bisa mantap. Ya. Di gereja, dalam pelayanan, Tuhan Yesus mengajar begini. Markus pasal 10, mari kita baca ya. Ayat yang ke-42 sampai 45. Oke, coba kita lihat. Markus pasal yang ke-10, 42. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Keras. Ya. 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang namanya servant leader, pemimpin yang adalah hamba. Jadi pemimpin harus melayani, dan untuk melayani dia mesti turun. Dan orang yang bisa melayani, hanya bisa melayani kalau dia bersedia merendahkan dirinya jadinya. Ya. Dan jadi untuk melayani dia perlu rendah hati, tapi juga kita menemukan saudara-saudara sekalian, melayani juga bisa memperdalam kerendahan hati. Ya. Apa yang Yesus ajarkan ini tentang servant leader ini, pemimpin adalah hamba ini, ternyata jadi berkat di mana-mana, termasuk di dunia korporat, dunia perusahaan. Ya. Saya baca artikel yang judulnya The Best Bosses are the humble bosses. Bos-bos yang terbaik adalah bos-bos yang rendah hati. Menurut artikel ini, bos yang terbaik dari segi kinerja, udah diukur ya, kinerjanya, performance-nya. Ditemukan bahwa bos-bos yang kerjanya paling bagus ternyata adalah bos yang rendah hati. Dan perusahaan-perusahaan sekarang itu berusaha mencari kandidat yang menunjukkan kerendahan hati. Gimana caranya tuh? Cari yang rendah hati tuh. Simpel sekali. Contoh, tanya sama yang di depan itu, resepsionis. Itu tadi yang ngelamar mau jadi direktur itu. Waktu datang tadi itu, dia gimana sama kamu? Gayanya gimana? Dia ucapin selamat pagi enggak? Salam sama kamu enggak? Dari situ salah satunya, ukurannya salah satunya seperti itu. Oke. Jadi seorang pemimpin, sekali lagi, pemimpin adalah kita semua adalah pemimpin. Pemimpin itu belajar yang namanya rendah hati. Ya, rendah hati adalah satu. It's not about me. Segala sesuatu itu bukan mengenai saya, tapi mengenai Tuhan. Ya. Kalau saya berhasil, itu adalah karena Tuhan.
Kalau ada yang mesti dipermuliakan, diangkat tinggi, itu adalah Tuhan, bukan saya. Yang menjadi pembicaraan, yang menjadi pusat perhatian adalah Tuhan. Saya mengarahkan semua itu kepada Tuhan. Nah, Nebukadnezar diingatkan akan hal ini. Tapi dia lupa. Perhatikan kata-katanya ya. Kita baca pasal 4, ayat yang ke-28. Oke, coba kita lihat. Pasal 4, ayat yang ke-28. Sampai 30. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. 29. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, dengarkan kata-katanya. Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuasaan kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku telah ku bangun menjadi kota kerajaan. Dia bangga dengan pencapaiannya. Aku. It's all about me. Di awal, Nebukadnezar ngomongnya adalah aku. Semua karena pintarku, kehebatanku, semua demi aku. Tapi di akhir pasal 4, ngomongnya terbalik. Dia. Semua karena dia. Semua dari dia. Dialah yang patut dipermuliakan. Tidak ada yang seperti dia. Perhatikan perubahan orang ini. Saudara-saudara sekalian. Saudara terkasih, kenapa semua keberhasilan adalah mengenai Tuhan? Karena memang dialah sumber segala keberhasilan dalam hidup kita. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Membukakan pintu koneksi buat kita. Dialah yang memberikan hikmat untuk seseorang boleh berhasil dalam segala bidang kehidupannya. Pesan kepada Nebukadnezar adalah begini, saudara sekalian. Coba kita perhatikan ya. Pasal 4, ayat 17. Oke, ayat 17. Lalu kemudian ayat yang ke-25. Kemudian 26. Oke, mari perhatikan ya. Ayat 17 dan ayat 4. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu, bukan hanya Nebukadnezar, tapi kita sekalian yang hidup biar tahu, bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu, bukan berdasarkan backgroundmu. Tapi kalau Tuhan mau, orang paling kecil pun diangkat tinggi. Ayat yang ke-25. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Sekarang ayat 26, yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan Tuanku dan akan kembali Tuanku pegang. Segera sudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi yang punya kuasa itu bukan manusia, siapapun juga. Yang punya kuasa itu sorga. Manusia itu hanya dititipkan kekuasaan, kedudukan, kekayaan. Karena itu dia jangan sombong. Ya. Kerendahan hati, saudara-saudara sekalian, itu yang melanggengkan seorang pemimpin. Alangkah gampangnya bagi Tuhan untuk menurunkan seseorang. Banyak orang takut sombong. Padahal Tuhan itu mau ngajak orang rendah hati itu gampang banget. Saudara tahu beredar ceritanya Tancredo Neves terpilih sebagai presiden Brasilia. Dan waktu terpilih katanya dia berkata begini, bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa halangi saya jadi presiden Brasil. Bisa ngomong gitu dia jatuh sakit. Dan sampai 2-3 bulan kemudian waktu pelantikan tetap sakit. Jadi meninggal sebelum sempat dilantik jadi presiden Brasil. Orang rendah hati, ya, itu sadar it's not about me. Tapi dia juga menyadari dan menerima keterbatasan,
kelemahan dan kekurangan diri sendiri sebagai manusia. Ya. Kerendahan hati itu muncul dari kesadaran bahwa ada hal tertentu, pengetahuan tertentu, tindakan tertentu yang di luar saya. Ada hal tertentu orang tahu, saya nggak tahu. Ada hal tertentu orang bisa dan saya tidak bisa. Tidak ada orang yang maha tahu dan maha bisa di dunia ini. Ya, kalau ada orang serba bisa, biasanya dia biasa-biasa saja. Ya. Nggak akan menonjol, tidak akan istimewa. Saudara terkasih, mau menerima keterbatasan bukanlah berarti tidak mau maju atau tidak mau berubah. Tapi kita tidak akan bisa mengubahkan sesuatu yang kita tidak terima. Jadi saya mesti terima dulu kekurangan diri saya, baru saya bisa mengubahkan kekurangan diri saya. Dari mana saya tahu kekurangan saya? Ada beberapa cara. Cara pertama adalah refleksi. Merenung. Berani melihat ke diri sendiri. Jadi ketika Raja Daud itu menyadari bahwa dia berbuat dosa, maka dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan dia sadar ya, bahwa saya ini rupanya lahir dalam keadaan sudah berdosa. Hati saya memang kotor. Ya. Refleksi, berani melihat ke dalam. Saya kasih contoh pribadi ya. Selama bertahun-tahun, saya tidak berani melihat atau mendengar khotbah saya sendiri. Aneh ya. Saya nggak berani dengerin khotbah banyak orang. Tapi yang punya diri sendiri nggak berani. Kenapa? Karena saya takut melihat kekurangan diri saya. Saya tidak siap. Hanya setelah saya berani duduk dan melihat video diri saya baru sadar, oh rupanya saya salahnya ada di sini, sukanya ngulang ini kurang bagus. Saya bisa menjadi lebih baik. Kenapa? Karena saya berani untuk jujur terbuka melihat kekurangan diri saya. Itu yang pertama nih, refleksi. Tapi yang berikutnya adalah yang bisa tunjukkan kekurangan kita adalah firman Tuhan. Dan Yakobus pasal 1, ayat 23 sampai 24 itu menunjukkan begini saudara sekalian. Ya. Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya depan cermin. Jadi orang mendengar firman itu seperti orang yang lagi lihat cermin. Okay. Ayat 24, baru saja ia memenang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Persoalannya adalah begini. Setelah dia dengar firman, tahu dirinya seperti apa, dia nggak akan apa-apa. Nggak berubah. Nah saya tahu, saudara sekalian, ketika dengar perintah khotbah, terus kita rasanya kena ditembak itu rasanya sih nggak enak. Tapi yang ketiga lebih nggak enak, yaitu kritik. Kritik itu nggak enak. Ketika kita sadar bahwa yang tahu kelemahan kita dan kekurangan kita, bukan cuma kita aja nih, orang lain pun tahu. Dan bukan hanya tahu, orang lain ngomong lagi sama kita. Atau terkadang memakai itu buat nyerang kita. Walah, nggak enaknya bukan main. Maka kritik susah sekali diterima. Lalu berikutnya, bagaimana caranya saya tahu kekurangan saya? Adalah saya kena masalah dulu. Babak belur dulu. Ini jalur yang paling banyak ditempuh oleh orang. Dikasih tahu tidak mau berubah, kena masalah, akhirnya sadar. Ya, saya kurangnya di sini, saya lemahnya di sini. Raja Daud tadi saya katakan melihat ke diri sendiri. Tapi itu dipicu oleh apa? Itu dipicu oleh karena ditegur oleh Nabi Nathan. Dan kemudian kena masalah berat, keluarga berantakan. Di situ baru kemudian dia sadar. Lalu ada cara berikut. Bagaimana caranya supaya kita tahu kekurangan kita? Yaitu minta Tuhan tunjukkan sama kita. Saudara sekalian, ini yang paling enak nih. Nggak usah babak belur, nggak usah dikritik, nggak usah refleksi. Cukup kita datang ke Tuhan dan berkata seperti Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23.
sampai 24. Mazmur 139 ayat 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tidak defensif. Tidak membela diri. Tapi tunjukkanlah kesalahan yang tidak saya lihat. Tunjukkanlah kepadaku hal-hal yang kelemahanku, yang aku sendiri tidak tahu. Ya. Nah, saudara sekalian, Nebukadnezar itu dikritik oleh Daniel. Dikasih petunjuk jalannya. Dan dibilang gini, kalau dia mau rendahkan diri saja, dia bisa terlepas dari pelajaran dari Tuhan yang berat itu. Jadi sama dengan binatang itu. Sebenarnya itu bisa dihindari. Tidak harus pakai jalan yang susah-susah amat. Tapi ya begitulah manusia. Ya. Nah saudara sekalian. Kita mesti sadar bahwa kita ada kekurangan. Paling bagus kalau tahu apa itu kekurangan kita. Kita sadar akan dosa kita. Dan kita lebih peduli kepada dosa kita daripada peduli dosa orang lain. Kadang kita kan demikian. Kita tuh punya dosa. Tapi kita lebih perhatiin dosa orang lain. Lebih ngurusin dosa orang daripada perhatikan dan ngurusin dosa kita sendiri. Kenapa? Karena lihat dosa orang yang bicarakan. Dosa orang itu lebih membuat kita rasa enak. Paling gak lebih baik daripada dia. Belum tentu. Jadi karena itu kita ini jangan memperbesar kesalahan orang lain, mengecilkan kesalahan diri sendiri. Setiap pagi kita mesti datang kepada Tuhan dan minta Tuhan menyelamatkan diri kita dari diri kita. Meminta Tuhan, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi kita belajar tidak meremehkan atau menertawakan orang yang sedang bergumul dengan dosa dan kelemahan mereka. Karena kita sendiri juga bergumul dengan hal yang sama. Ya. Dari kerendahan hati muncul kemurahan hati. Muncul kesabaran, muncul kelembutan. Karena saya sendiri perlu kasih karunia, maka saya akan lebih gampang memberikan kasih karunia kepada mereka yang membutuhkan. Saudara sekalian, bagian terakhir daripada kerendahan hati adalah mengakui kelebihan orang lain. Kita mesti perhatikan apa kata Rasul Paulus ya. Di 1 Korintus 4 ayat 2. 1 Korintus 4 ayat 2. Coba perhatikan, oke? Dia berkata demikian. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kata lain adalah mereka itu setia. Ini syarat utama. Kalau kita ingin memilih yang namanya tim, memilih orang yang bekerja buat kita. Cari orang setia. Nomor 1. Tapi selain setia, kalau bisa temukanlah orang-orang yang memang cakap. Yang memang punya keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu posisi. Ya. Memang keterampilan bisa dipelajari, diasah. Tapi kalau ada orang-orang yang tanpa perlu belajar lagi, sudah punya kemampuan demikian, kenapa tidak? Saudara sekalian. Ya. Jadi maksud saya begini, pilihlah orang-orang dengan karakter yang baik, yang setia, tapi kalau bisa juga punya keterampilan akan lebih baik. Jangan terancam oleh kelebihan orang lain. Ini satu hal yang ada pada Nebukadnezar, bagusnya di situ. Dia bisa mengumpulkan orang-orang pintar, orang-orang hebat, bahkan memberikan pelatihan kepada orang-orang supaya mereka itu jadi pintar, jadi cerdas, jadi mampu dan memanfaatkan mereka tanpa dia merasa terancam. Ya. Nah, kebanyakan orang merasa takut kalau orang mereka pimpin punya kelebihan yang mereka nggak punya. Banyak orang merasa terancam. Ya. Akibatnya yang dipilih bukan orang yang terbaik. Abraham Lincoln dianggap sebagai salah satu presiden terbaik Amerika Serikat. Dalam buku The Team of Rivals yang menceritakan tentang bagaimana hubungan dia dengan para menterinya itu ternyata ketika Abraham Lincoln terpilih jadi presiden,
Waktu itu saingannya ada 3 orang, jadi ada 4 kandidat. Akhirnya Lincoln terpilih. Ketika dia terpilih, apa yang dia lakukan? 3 saingannya ini waktu pilpres, dia angkat jadi menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri pertahanan. Ya. Ketika Lincoln itu ditanya, kenapa sih kamu angkat orang yang dulu adalah saingan kamu? Apa nggak takut? Kenapa itu menteri pertahanan Stanton itu? Pilih orang yang dulu suka ngata-ngatain kamu, musuh politikmu. Jawaban Lincoln itu luar biasa. Karena mereka memang mampu. Memang mereka orang-orang hebat. Negara sekarang perlu orang hebat, ya saya tunjuk mereka. Jadi saudara sekalian, itu nggak gampang yang demikian. Kerendahan hati itu adalah melihat kemampuan orang lain dan tidak merasa terancam. Ya. Selama jadi raja, Saul itu merasa terus terancam dari mana? Dari kiri kanan. Ya. Termasuk dari menantunya sendiri. Akibatnya, dia kehilangan menantunya yang mestinya menjadi panglima yang terbaik. Tangan kanannya yang terbaik, saudara sekalian. Jadi saya melihat bahwa kita ini mesti menyadari akan perlunya kita ini sebagai pemimpin mengembangkan kerendahan hati, saudara-saudara sekalian. Ya. Kesombongan seringkali membawa bencana. Pada bulan September, 3 September tahun 1989, ada penerbangan Varig Airlines di Amerika Selatan sana. Flight 254. Ya. Itu terbang dari bandara di Brasil, namanya Marabá. Ya. Itu lagi siap buat take off. Di bawah situasi keadaan normal, itu terbang ke airport terdekat, namanya Belém itu hanya 48 menit sudah sampai. Tidak sampai 1 jam. Kapten daripada flight ini namanya Cesar Garces itu ngecek komputer ya. Oke, flight plan-nya itu seperti apa, terbang kemana dulu dan lain sebagainya. Kemudian dia baca, dia kemudian taruh nomor ya 0270 sesuai dengan arahnya Marabá, dari Marabá ke Belém. Tapi dia ternyata bukan masukin 0270. Dia masukin angka 270. Angka 0 di depan itu dia lupa masukin. Nah, pesawat terbang. Ketika terbang sampai ketinggian jelajah, istilah kita ya. Tapi dia ini bukannya terbangnya ke arah utara. Bukan terbang ke arah utara, ke arah Belém, malah terbang ke barat, ke arah hutan Amazon. Nah, si Kapten Garces ini merasa ada yang nggak beres. Harusnya setelah terbang hampir 1 jam, mesti sudah lihat bandara Belém. Ini kok nggak kelihatan? Jadi dia lakukan sesuatu, dia putar balik 180 derajat ke arah timur. Sama sekali dia tidak sadar ya, akan kesalahannya itu. Lalu kemudian pramugari itu datang nanya, Kapten, ini ada apa? Penumpang juga mulai bertanya-tanya, kok nggak nyampe-nyampe? Ya. Si kaptennya bohong. Dia bilang sama para penumpang, penumpang sekalian, para pelanggan yang saya hormati, oke? Bandara Belém ada alami mati listrik, mati lampu. Jadi saya ini muter-muter dulu nunggu sampai lampunya nyala lagi. Dia bohong, dia nggak mau ngakui bahwa dia salah. Ya. Jadi dia ini nggak tahu dia ada di mana, tapi dia bisa-bisanya ya kasih tahu flight koordinatornya dari Varig Airlines. Dia bilang bahwa saya kira-kira sampai Belém 5 menit lagi. Dia nggak tahu dia ada di mana. Dia masih mengaku bahwa 5 menit lagi saya akan mendarat. Ya. Kemudian dia bilang sama pramugari, kasih tambah minuman kepada penumpang. Jam 7:39 malam. Ya. Itu flight sudah telat 1 jam. Ya. Akhirnya kopilot temukan kesalahannya. Dia kasih tahu sama kapten. Kapten, rupanya tadi you salah masukin koordinat.
Kaptennya bilang, enggak, saya enggak salah. Kesombongan, saudara sekalian. Dia tidak mau minta tolong. Dia muter sampai pesawat kehabisan bahan bakar. Dan akhirnya jatuh. Ya. Jatuh di hutan lebat. Ya. Ternyata ketika ketahuan, jarak dia dari tujuannya itu 1000 kilometer. Dia nyasar 1000 kilometer. Ya. Belasan orang meninggal gara-gara kesombongan ini. Tapi Garcia sendiri dan kopilotnya itu selamat. Tapi dihukum tidak boleh bawa pesawat lagi. Saudara-saudara sekalian, kesombongan akhirnya membawa bencana. Mari kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan belajar dari Dia. Karena Dia berkata begini. Saya kutip ayat terakhir ini. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara terkasih, inilah undangan dari Juru Selamat kita. Marilah datang kepada Dia. Semua kita yang capek, letih lesu, berbeban berat. Dan Dia berjanji kasih kita kelegaan. Bukan hanya itu, Dia mengundang kita untuk datang belajar daripada Dia. Karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Saudara terkasih, kita datang kepada Juru Selamat kita. Dan kita ingin memohonkan Dia untuk mengajar kita. Buka hati kita untuk belajar dari Yesus. Sehingga kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini tentang kerendahan hati. Bukan dari semata-mata Nebukadnezar, tapi dari Engkau sendiri ya Tuhan Yesus yang menjadi contoh dan teladan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami hari ini meminta Tuhan, lihatlah diri kami, selidikilah kami ya Tuhan. Bukakan kepada kami siapa kami sebenarnya. Tunjukkan kepada kami jalan mana kami yang serong. Di mana kami salah ya Tuhan. Kami membuka diri kami untuk Tuhan periksa dan lihat. Supaya ya Tuhan kami bisa dituntun oleh Tuhan. Ampuni kami selama ini kami seringkali sombong. Kami seringkali tidak mau terima nasihat, teguran, kritik. Tapi hari ini kami rendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan minta pimpinan dan petunjuk Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu saat ini Tuhan. Kuatkan yang lemah Tuhan. Yang punya beban berat. Yang saat ini Tuhan merasa capek. Tuhan berikan kepada kami kelegaan. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan buat kami semua. Tuhan Yesus mari. Tuhan angkat segala beban kami Tuhan. Beban berat kami Tuhan Yesus. Tolong Tuhan angkat. Singkirkan itu semua Tuhan Yesus. Dan gantikanlah dengan beban-Mu yang ringan dan enak itu ya Tuhan. Terima kasih, maka kami akan terima ketenangan, jiwa kami akan sentosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat damai-Mu, buat kelegaan dari Tuhan, buat kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami memohonkan saat ini Tuhan, Engkau terus menyembuhkan kami, memulihkan kami. Dan Tuhan terus boleh pakai kami, bawa kami Tuhan kepada rencana Tuhan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan berkat-Mu Tuhan atas mereka yang sakit, hamba doa. Kelemahan tubuh kami disingkirkan oleh kekuatan dari Tuhan. Penyakit kami dipulihkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mohonkan berkat Tuhan Yesus. Untuk semua yang kami kerjakan, kami boleh berhasil dan diberkati karenanya. Tuhan terima kasih. Lindungi setiap rumah tangga. Lindungi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam apa yang kami kerjakan, ketika kami kemanapun juga, perlindungan Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa negara kami Tuhan. Nyatakan berkat-Mu atas bangsa kami, tapi juga atas dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tim PW, berkati tim media, berkati saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Anugerah Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain. Dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha,
Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.